Pernah kepikiran nggak? Di tengah gempuran bank-bank raksasa dan aplikasi fintech yang serba cepat, ada loh sebuah mesin ekonomi yang diam-diam jadi denyut nadi buat masyarakat di daerah. Nah, kali ini kita akan bongkar kisah BPR Pujon Jaya Makmur dan kita akan lihat gimana caranya mereka bisa jadi jantung ekonomi bagi para pengusaha kecil di sekitar mereka. Pertanyaannya jadi begini, gimana ceritanya sebuah bank lokal yang kelihatannya sederhana justru nggak cuma bisa bertahan, tapi malah jadi pahlawan buat ekonomi di daerahnya. Padahal kan lawannya kelas berat semua. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham ceritanya, kita perlu mundur sedikit ke dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang bikin bank kayak BPR Pujon ini begitu spesial? Kita mulai dari definisinya ya. Jadi, BPR atau Bank Perekonomian Rakyat itu bukan bank biasa yang kita kenal di kota-kota besar. Misi utama mereka itu jelas banget, melayani UMKM dan masyarakat pedesaan. Ya, mereka yang seringkali nggak terjangkau sama bank-bank gede. Bisa dibilang, mereka ini spesialisnya ekonomi akar rumput. Bedanya itu kelihatan banget. BPR itu operasinya di skala yang lebih kecil, produknya juga lebih simpel. Tapi justru disitulah kekuatan mereka. Pendekatannya yang personal dan fleksibel. Di BPR, nasabah itu bukan sekedar nomor rekening, tapi tetangga, teman, bagian dari komunitas. Oke, sekarang kita fokus ke contoh nyatanya. Jagoan kita hari ini, BPR Pujon Jaya Makmur. Sebuah lembaga yang udah jadi tulang punggung ekonomi di Pujon, Jawa Timur. Perjalanan mereka ini nunjukin ketangguhan yang luar biasa. Sejak awal 90-an loh, BPR Pujon ini udah lewatin macam-macam krisis. Kunci stabilitasnya? Salah satunya kepemimpinan yang konsisten. Coba bayangin, Pak Sabto Liantoro itu puluhan tahun mengabdi di sana. Ini bukti komitmen jangka panjang yang jadi fondasi kepercayaan masyarakat. Dan visi mereka ini bukan cuma slogan buat dipajang di dinding loh. 3 kata ini, sehat, unggul, dan profesional, ini benar-benar jadi kompas yang nentuin arah setiap keputusan strategis mereka. Dan buktinya akan kita lihat sebentar lagi. Jadi apa sih rahasianya? Gimana caranya BPR Pujon Jaya Makmur bisa sesukses ini? Nah, sekarang kita bakal bedah strategi dan produk-produk andalan mereka. Ini dia. Salah satu pilar utama strategi mereka, kredit kelompok, sebuah produk pinjaman yang kayaknya dirancang khusus buat ngertiin realita ekonomi di tingkat komunitas. Konsepnya jenius banget. Kuncinya itu bukan cuma aset fisik, tapi modal sosial. Bank memanfaatkan kepercayaan yang udah ada di dalam satu komunitas. Mirip-mirip model Grameen Bank yang terkenal itu loh. Jadi setiap anggota kelompok saling jaga, saling ingetin, dan saling jamin. Ini cara yang cerdas banget buat menekan resiko, sekaligus memberdayakan satu komunitas bareng-bareng. Dan mereka nggak pukul rata semua kebutuhan nasabah. Lihat deh, ada kredit kelompok buat yang mau maju bareng-bareng, ada kredit musiman yang pas banget buat petani, ada juga pinjaman modal kerja buat pengusaha individu. Tiap produk ini tuh nunjukin kalau mereka benar-benar paham siapa nasabah mereka. Fleksibilitasnya ini bahkan sampai ke cara bayarnya. Ini keren banget. Buat petani yang pendapatannya nunggu panen, mereka bisa bayar bunganya aja dulu tiap bulan. Nanti pas panen, baru deh pokoknya dilunasin. Beda banget kan sama pegawai yang gajinya tetap, di mana skema cicilan flat yang lebih pasti jadi pilihan. Ini namanya bener-bener ngertiin siklus keuangan nasabahnya. Oke, strateginya kedengeran keren dan masuk akal. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran works? Beneran menghasilkan? Yuk kita beralih ke data, biar angka yang bicara. Kita mulai dari tahun 2022. Di tahun ini, bank berhasil mencatatkan laba sebesar 812 juta rupiah. Angka yang cukup solid sebagai fondasi. Nah, perhatikan baik-baik. Setahun kemudian, di 2023, terjadi lonjakan yang luar biasa. Labanya melesat sampai tembus 1,12 miliar rupiah. Itu artinya pertumbuhannya hampir 38% cuma dalam setahun. Angka yang sangat-sangat impresif. Dan momentum ini terus berlanjut. Sampai tahun 2024, labanya terus naik ke angka 1,17 miliar rupiah. Ini jadi bukti kalau kinerja mereka itu solid dan berkelanjutan, bukan cuma untung sesaat. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik begini, ceritanya jadi makin jelas ya. Ada pertumbuhan laba yang konsisten dan sehat. Terutama kalau kita lihat, lonjakan ini terjadi sejak era kepemimpinan Direktur Utama Rohmat Hidayat. Ini menunjukkan kalau model bisnis yang fokus ke komunitas ini bukan cuma bagus secara sosial, tapi juga sangat menguntungkan. Pertumbuhannya memang impresif, nggak bisa dibantah.
Tapi gimana dengan masa depan? Apa tantangan yang udah nunggu BPR di era digital yang perubahannya cepet banget ini? Nah, disinilah letak pertarungan utamanya. Kekuatan BPR itu ada di kepercayaan dan hubungan personal yang dibangun bertahun-tahun. Sementara itu, fintech datang menawarkan kecepatan dan kemudahan proses. Ini ibarat pertarungan antara sentuhan manusia melawan kecepatan algoritma. Dan BPR Pujon Jaya Makmur menjawab tantangan ini dengan strategi hibrida yang cerdas. Jadi, mereka nggak mengganti petugas lapangan mereka dengan aplikasi. Nggak. Tapi mereka justru ngasih senjata baru ke petugas lapangan mereka, yaitu aplikasi Android. Tujuannya, buat bikin layanan lebih efisien sambil tetap menjaga ikatan emosional dengan nasabah yang nggak bisa digantikan teknologi. Dan yang paling penting, jangan pernah lupakan fondasi kepercayaan ini. Beda banget sama pinjaman online yang kadang nggak jelas statusnya, BPR Pujon Jaya Makmur ini diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan. Plus, simpanan nasabahnya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ini adalah jaminan keamanan yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. BPR Pujon Jaya Makmur udah buktiin kalau modal mereka ini berhasil. Tapi ke depannya, di zaman dimana semua bisa didapat cuma dengan satu klik, apakah sentuhan personal dan pemahaman lokal yang mendalam ini masih cukup kuat untuk jadi senjata utama? Bisakah mereka mengalahkan kecepatan fintech? Nah, jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan perbankan di tingkat akar rumput.